Assalamualaikum Sobat Football United. Setelah 23-24 hari jeda, Manchester United kembali bermain menghadapi Leeds United dengan penampilan yang mengecewakan. Terutama di babak pertama, Manchester United tidak mengambil inisiatif duluan di pertandingan Derby of Roses tersebut menghadapi Leeds United. Dan ya tertinggal 2 gol. Uniknya setelah tertinggal 2 gol dan setelah Manchester United bermain dengan 10 pemain, Lisandro Martinez mendapatkan kartu merah, baru Manchester United bermain lebih baik menurut gua. Agresivitas lebih bagus, usaha dari para pemain juga meningkat, determinasi pun juga demikian. Tapi menurut gua sudah terlambat dan akhirnya harus kalah. Memang belum membuat semacam kayak kiamat bagi Manchester United dalam usaha untuk mendapatkan tiket Liga Champions untuk musim depan, tapi menurut gua ini merupakan warning bagi skuad Manchester United, utamanya Michael Carrick, karena ternyata jalan masih terjal. Walaupun sempat mendapatkan hasil positif, terutama di periode awal Michael Carrick berada di Manchester United, apakah bulan madu itu sudah selesai di Manchester United? Gua belum akan membahas ke arah itu. Gua ingin membahas seperti biasa di channel Football United, konferensi pers dari Michael Carrick setelah Manchester United ini kalah menghadapi Leeds United. Sebenarnya di pertandingan tersebut, sebelum gua ke konferensi persnya ya, Manchester United di babak kedua memiliki peluang-peluang. Bahkan ada kemungkinan bisa mencetak gol. Ada penyelamatan dari Calvert-Lewin misalnya, di sundulan dari pemain Manchester United yang mengarah ke gawang. Penjaga gawang Leeds United, Darlow, sudah out of position, tapi masih ada Calvert-Lewin. Dan juga ada beberapa peluang lainnya yang sayangnya gagal dimanfaatkan oleh pemain Manchester United. Oke, Michael Carrick mengatakan, harus saya katakan, apapun yang terjadi malam ini, itu tidak akan tiba-tiba mengubah pendapat saya tentang jati diri kami sebagai sebuah tim. Kami telah membangun fondasi yang cukup untuk memahami apa kelebihan kami dan apa yang perlu kami tingkatkan. Menjelang akhir musim, pertandingan-pertandingan akan tetap menjadi pertandingan-pertandingan penting, dan ini adalah akhir musim yang besar. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Mentalitas dan karakter para pemain ingin berprestasi dan berusaha memberikan yang terbaik. Saya tidak pernah meragukannya dan saya tidak akan pernah meragukannya. Menurut saya, dari apa yang saya lihat setiap hari dan dalam pertandingan, potensinya sudah ada. Kita tentu bisa meningkatkan beberapa hal, jadi saya tidak mengatakan sebaliknya, tetapi para pemain sangat ingin tampil baik dan ingin meningkatkan kemampuan mereka. Kita telah melakukan banyak hal baik sejauh ini, kita perlu melakukannya lebih banyak lagi. Saya pikir kami adalah tim yang lebih baik ketika bermain dengan 10 pemain. Saya pikir itu adalah reaksi yang sangat bagus. Kami berbicara saat jeda tentang tetap positif dan bagaimana permainan dapat berubah dan apa yang mampu kami lakukan. Saya sangat senang dengan para pemain dan cara mereka bermain. Tapi ada sedikit rasa sedih dan juga kecewa karena hasilnya, dan itu wajar. Ini pertandingan penting dan kami tidak ingin kalah dalam pertandingan apapun. Jika ada reaksi lain, Anda pasti akan sedikit khawatir, jadi itu sudah pasti. Namun, hal itu tidak akan mengurangi kepercayaan diri atau keyakinan untuk melangkah maju ke depan. Para pemain sudah berusaha maksimal. Ini sepak bola. Terkadang Anda tidak memiliki momen-momen bagus dalam pertandingan. Di lain waktu, Anda memilikinya. Kami tahu kami bisa berbuat lebih baik dan melakukan hal-hal dengan lebih baik, dan tentu saja kami akan mempertimbangkan hal itu. Tentu saja sulit ketika Anda bermain dengan satu pemain lebih sedikit. Ini hanya satu pertandingan, jadi kami pasti akan mempelajarinya dan berusaha untuk meningkatkan performa. Kami punya pertandingan besar dan penting lainnya di pekan-pekan ke depan, dan itu adalah hasil ataupun akhir musim yang penting. Kami benar-benar berada di posisi yang bagus, dan malam ini memang mengecewakan. Kami tidak ingin kalah di kandang sendiri, tetapi kami harus terus maju. Kami punya akhir musim yang penting. Itu yang dikatakan oleh Michael Carrick. Dan Michael Carrick di kesempatan lain, tentu saja tidak dikutip oleh website resmi dari Manchester United, ya, dia sendiri pun juga memberikan pendapatnya terkait dengan kepemimpinan wasit. Intinya memang Michael Carrick kecewa dengan keputusan-keputusan wasit, terutama dengan kartu merah yang didapatkan oleh Lisandro Martinez.
Ada banyak pendapat, ada banyak menurut gua ya mungkin kayak perdebatan ataupun diskusi apakah itu layak kartu merah atau tidak. Tapi menurut gua dengan penampilan Manchester United di babak kedua yang lebih baik, Manchester United jelas dirugikan dengan tampil 10 pemain ya. Ada banyak komentar yang gue baca, terutama dari mantan pemain Manchester United seperti kayak Roy Keane yang sangat kritis ya sebenarnya memberikan komentar. Dia mengatakan kurang lebih ya dia tidak sepakat dengan keputusan wasit yang memberi kartu merah Lisandro Martinez. Bahkan secara keseluruhan ya terlalu banyak hal-hal yang tidak penting yang direview oleh wasit dan membuahkan kartu, terutama kartu merah seperti ya situasi Calvert-Lewin dengan Lisandro Martinez. Dan kalau Sobat Football United saksikan ya pertandingannya ataupun juga bisa lihat ada banyak highlights ataupun replay, sebelum ada insiden itu tangan dari Calvert-Lewin lebih dulu menampar wajah dari Lisandro Martinez. Gua nggak tahu apakah Lisandro Martinez merupakan reaksi balik ya karena situasi itu, tapi hal itu tidak dilihat dulu oleh wasit. Dan ini keadaan yang Roy Keane sendiri mengatakan kalau dia masih bermain saat ini, dia akan mendapat kartu merah di setiap pertandingan. Nemanja Vidic memberikan pendapat terkait dengan kartu merah Lisandro Martinez. Ya, di waktu saya itu dinamakan duel. Hal itu dinamakan duel. Sepak bola hari ini mengatakan itu adalah tindakan kekerasan. Sepak bola saat ini terlalu lunak, khususnya di Premier League. Ya, saya juga bertanya-tanya kenapa Calvert-Lewin tidak mendapatkan kartu kuning ketika dia memegang ya wajah dari pemain lain. Ya, dari Lisandro Martinez sebelum insiden yang disebutkan Lisandro Martinez menarik, tidak ada menarik menurut gua, yaitu hanya seperti kayak memegang. Itu tidak ada situasi kayak menjambak ataupun menarik. Dan Nemanja Vidic mengatakan dia sangat kecewa dengan keputusan wasit. Gua kecewa, gua yakin juga banyak fans Manchester United, Sobat Football United kecewa ya. Setelah pertandingan Bruno Fernandes memberikan kritik keras ya terkait dengan situasi wasit dengan mengatakan kalau dia memberikan komentar dia akan berada pada situasi yang berbahaya karena bisa jadi dia akan mengkritik dengan keras wasit. Michael Carrick pun juga demikian. Secara keseluruhan menurut gua iya Manchester United tidak tampil baik terutama di babak pertama. Disitulah momentumnya dan sangat disayangkan Manchester United yang ya menurut gua tampil di kandang sendiri lebih diunggulkan justru tidak mengambil inisiatif duluan di babak pertama. Ada banyak kekacauan di sana. Michael Carrick jelas bertanggung jawab dengan pilihan-pilihan pemainnya, tapi para pemain juga memiliki tanggung jawab dengan buruknya penampilan mereka di babak pertama. Di babak kedua, ya mereka berusaha untuk bangkit, tapi ada faktor lainnya, wasit ya, dan inilah sepak bola. Tapi kalau gue balik lagi ke konferensi pers dari Michael Carrick, gue melihat bahwa ya Michael Carrick tetap positif. Dia tahu bahwa hasil ini adalah hasil yang mengecewakan, tapi dia tidak ingin terlalu katakanlah membesar-besarkan hasil ini. Dimana gue sepakat, oke ini adalah satu pertandingan, yes Manchester United kalah. Tapi ada banyak pertandingan ke depan. Dan pertandingan ke depan, pertandingan yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pertandingan menghadapi Leeds United karena akan menuju ke akhir musim di mana Manchester United seperti gue katakan tadi di awal ya masih memiliki peluang ke Champions League. Manchester United masih sangat terbuka. Jadi menurut gue ya skuad Manchester United wajar kecewa, fans pun juga wajar kecewa. Gue pun juga kecewa. Tapi gue ingin juga menatap awal ke depan. Artinya ada banyak pertandingan, ada banyak situasi untuk melakukan perbaikan dan mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil yang diharapkan ya, kemenangan karena ada pertandingan menghadapi Chelsea, ada pertandingan menghadapi Brentford, ada pertandingan menghadapi Liverpool. Dan Sobat Football United kalau lihat di papan klasemen ya, Chelsea, Liverpool, Brentford, mereka berada di zona yang kurang lebih sama ya. Kalau melihat di papan klasemen, ya Chelsea tentu saja dengan hasil semalam ini, walaupun mereka kalah menghadapi Manchester City di pertandingan sebelumnya, tapi
jelas jarak gagal untuk dilebarkan oleh Manchester United. Chelsea pun juga terpaut 4 poin dari Liverpool. Lalu Brentford juga terpaut 5 poin dari Liverpool untuk beranjak ke zona Champions, untuk ke zona Eropa. Mereka selisih 1 poin dengan Chelsea. Liverpool sendiri tentu saja ingin mendapatkan posisi 5 besar ya, untuk bisa mendapatkan tiket Liga Champions untuk musim depan. Dan 3 klub ini akan dihadapi Manchester United selanjutnya. Jadi penting untuk terus menjaga optimisme. Bagaimana menurut Sobat Football United? Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.